Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughli wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jemaah salat fardu subuh Masjid Agung Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi subuh ini kita akan kembali mengambil teladan, mengambil pelajaran-pelajaran dari para aulia yang beberapa pekan yang lalu kita libur. Pada pagi ini, subuh ini kita akan mengambil hikmah dari Al-Imam Abu Bakar Asy-Syibli radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'ruf, Imam Asy-Syibli ini ma'ruf sebagai wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Wa Abu Bakar Asy-Syibli Al-Baghdadi. Abu Bakar Asy-Syibli Al-Baghdadi, beliau ini adalah orang Baghdad, ya. Baghdad itu dulu menjadi kotanya ulama, kotanya aulia, kotanya ilmu. Kila ismuhu Dalaf, yuqalu Ibnu Jahdar, wakila Ibnu Ja'far, wakila ismuhu Ja'far bin Yunus, Khurasaniul asli, Baghdadiyul mansya wal maulid, wa asluhu min Asarnah, Asarwasnah, ini negara Ajam. Wa mauliduhu kama qila Samira, taba fi majlisi Kharin Nasaj wa Saibal Junaid wa min asri wa man fi asrihi min al-masai wa sara awhadu awqatih wa sara awhada awqatihi halan wa ilman wa kana aliman fakian ala madhabi malikin asa sab'an wa thamanina sanah. Beliau Imam Syibli ini juga mantan, apa istilahnya, beliau ini juga yang pernah, apa istilahnya ini, ya seperti orang pada umumnya kebanyakan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian justru menjadi seorang alim, seorang wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Tuwfiya bi Baghdad. Beliau meninggal umurnya 87 tahun, meninggalnya di Baghdad pada tahun 334 Hijriah. Wa min kalamihi, ya man ba'a kulla syai'in bila syai' wastara la syai'a bi kulli syai'. Wahai orang yang menjual segala sesuatu dengan bukan sesuatu apapun. Maksudnya apa? Wahai orang yang menjual akhirat dengan dunianya. Wahai orang yang menjual segala sesuatunya dengan bukan suatu apapun. Akhiratnya dikorbankan hanya untuk mencari dunianya saja, kemegahan dunia saja. Wastara la syai'a bi kulli syai', dan membeli bukan apa-apa, sesuatu apapun dengan segala sesuatu. Dengan segala sesuatu, maksudnya membeli dunia dengan akhiratnya. Akhiratnya dibeli pakai dunianya, jadi dunianya dibuang.
dikorbankan untuk menyebabkan akhiratnya dibuang untuk mendapatkan dunianya. Ini orang-orang yang merugi. Wa qala idza aradta an tanzura ila dunya bihadafiriha fanzur ila mazbalah fa hiya dunya. Kata Al-Imam Asy-Syibli, jika engkau ingin melihat dunia seisinya, maka lihatlah kepada tempat sampah, maka itulah dunia. Idza aradta an tanzura ila dunya bihadafiriha fanzur ila mazbalatin fa hiya ad-dunya. Kalau engkau ingin melihat dunia seisinya, lihatlah tempat sampah. Fahiyad dunya, itulah dunia. Jorok. Nah, dunia itu ibaratnya tempat sampah aja. Makanya tidak usah ngaruk-ngaruk dunia. Macam anjing yang mengorek-ngorek tempat sampah untuk dunia. Wa idza aradta an tanzura ila nafsika fakhudh kaffan min turab. Dan kalau engkau kepingin melihat siapa dirimu, siapa sih kamu itu sebenarnya siapa, engkau kepingin tahu, fakhudh kaffan min turab, maka ambillah satu genggam tanah. Ambil satu genggam tanah. Kamu ini siapa? Ambil satu genggam tanah. Fa innaka minhu khuliqta. Karena sungguhnya engkau diciptakan dari tanah itu. Engkau diciptakan dari tanah. Fa innaka minhu khuliqta wa fihi ta'ud, dan engkau akan dikembalikan ke dalam tanah tersebut. Besok mati semua kita dan akan dikembalikan kepada tanah lagi. Asalnya dari tanah, dikembalikan kepada tanah. Wa minhu takhruju, dan dari tanah itu nanti engkau akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dirimu. Jadi tidak lebih dari tanah saja kita ini semuanya. Wa idza aradta an tazura ma anta fanzur madza yakhruju minka fi dughulikal khala. Kalau engkau nak lihat apa kamu itu apa, maka lihatlah kepada sesuatu yang keluar dari dirimu ketika kau masuk ke dalam WC. Itulah dia hakikatnya seperti itu. Ya, dulu semuanya kita tidak ada, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Ya, melalui secara proses duniawi, secara syariatnya, secara ilmu medisnya, melalui pertemuan antara sperma dan ovum. Jadi berawal dari sesuatu yang menjijikkan, maka tak boleh sombong. Fadur ma yakhruju minka fi dukhulikal khala'. Faman kana haluhu kadzalika fala yajuzu ay yatatawala aw yatakabbara ala man huwa mithluh. Kalaulah orang dia sudah paham seperti itu, kalaulah orang dia memang keadaannya seperti itu, maka tidak pantas baginya untuk sombong kepada orang lain yang sepertinya. Kau nak sombong sama orang lain, kau tuh sama dengan dia tuh sama, ya. Kau usah sombong, kita ini semuanya sama, kau usah sombong. Jadi dilihat daripada awal kejadiannya, ya, itu apa, sama semuanya. Waqala, kemudian kata beliau lagi, laisa lil ama min ru'yatil jauharati illa massaha. Tidak ada bagi orang yang buta untuk melihat permata kecuali
memegangnya. Orang buta dia tak bisa melihat kayak apa sih permata itu cantiknya. Tetapi sebagai gantinya dari dia memang tak lihat, maka dia pegang aja. Apa sih permata itu dipegang? Oh ini rupanya permata ini. Itu ganti karena dia tidak bisa melihat. Mesti ada penasarannya begitu. Walaysa lil jahil min ma'rifatillahi ta'ala illa dzikruhu bil lisan. Ya. Jadi imbangnya apa? Diserupakan oleh Al-Imam Asyibli, dan tidak ada bagi orang yang bodoh untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat billah, kecuali dengan berzikir dengan lisan. Orang berzikir itu mestinya zahiran wa batinan, jahran wa sirran. Secara jahar lisannya semuanya bunyi, kemudian sirran di dalam hatinya juga khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang betul 100%. Tapi kalau ada orang bodoh, enggak paham gimana, pokoknya kau zikir aja pakai lisanmu. Itu ibaratnya orang yang buta tetapi dia ingin tahu apa tuh mutiara itu seperti apa. Atau permata itu apa sih permata? Karena dia buta, ya tidak diam terus sama sekali, dia pakai tangannya. Dirasakan, oh ini permata ini. Itu ibaratnya orang yang bodoh ya, dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, dari ma'rifat billah, maka hendaklah dia berzikirlah dulu walaupun pakai lisan saja. Nah, itu. Jangan tidak sabar sekali. Aduh aku tak bisa khusyuk zikir, tak bisa. Su'ila khadimu Shibli man ladzi ra'aita minhu inda wafatih. Pembantunya Imam Asyibli ditanya oleh seseorang. Apa tanyanya? Man ladzi ra'aita minhu inda wafatih. Apa yang engkau lihat di hari wafat beliau? Maksudnya ketika beliau wafat itu apa yang kau lihat? Ya, mau tanya ini. Ada seorang tanya, apa penasaran Imam Shibli waktu di akhir hayatnya ini ngapain dia? Faqala li alayya dirhamun madlamati dirhamu madlamatin qad tasaddaqtu an sahibi bi uluf. Kata Imam Asyibli, jadi di akhir hayatnya, kata Imam Asyibli, saya ini punya 1 dirham tanggungan, yang mana dirham itu dulu saya dapatkan dengan kezaliman. Saya jadi punya macam ada tanggungan 1 dirham, saya dapatkan itu dari kezaliman. Sementara orangnya nggak bisa dikembalikan, duitnya entah orangnya sekarang di mana, yang dia mengambil 1 dirham saja didapatkan, tapi prosesnya proses zalim. Apa yang dilakukan beliau? Kata Imam Shibli, qad tasaddaqtu an sahibi bi uluf. Sebagai gantinya aku telah bersedekah atas nama pemilik yang 1 dirham yang saya ambil tadi dengan cara zalim, aku gantikan dengan sedekah atas namanya beribu-ribu. Jadi 1 dirham itu diganti dengan beribu-ribu. Enggak mau dia makan uang haram zalim. Cuma bingung ini macam mana, udah lama orangnya enggak jumpa, sedekah atas nama orang yang hartanya itu dizalimi diambilkan. Jangan slow aja. Ngaruh duit orang, makan duit orang, korupsi duit orang, slow aja. Tengok Imam Asyibli, dia pernah mengambil duit 1 dirham saja secara zalim, kemudian ini diganti beliau dengan beribu-ribu sedekah di atas namakan orang yang uangnya 1 dirham tadi diambil dengan kezaliman. Wa ma ala qalbi sughlun a'zamu minhu,
dan hatiku ini katanya tidak tersusahkan, nggak ada yang lebih menyusahkan hatiku kecuali itu, nggak ada. Itu yang aku menyusahkan. Jadi maksudnya apa? Imam Asyibli ini hanya sesuatu yang menurut orang awam ini remeh saja, tapi itu yang membuat beliau ini galau. Hanya karena urusan 1 dirham punya orang diambil secara kezaliman, itu membuat dia susah macam mana, betul-betul dipikirkan. Ini jangan sampai triliunan, miliaran, ratusan juta, puluhan juta disikat slow aja. Imam Asyibli 1 dirham itu bikin dia merasa susah, ya, dan diganti dengan beribu-ribu oleh beliau. Udah diganti, ya, masih kepikiran terus. Tidak ada yang lebih membuat saya ini berpikir susah, ya, menyibukkan saya daripada hal tersebut. Summa qala waddi'ni fanasitu takhlila lihyatih. Kemudian Imam Asyibli mengatakan kepada khadimnya, aku diwuduin, kata Imam Asyibli. Diwuduin lah sama pembantunya. Cuman kata beliau, saya lupa menyela-nyelai jenggotnya Imam Asyibli, lupa saya. Waqad amsaka alayya lisanahu faqabada ala yadi wa adkhala fi layati thumma mat. Cuma beliau ini sudah nggak bisa bicara lagi di akhir hayatnya, di sakaratnya nggak bisa bicara lagi. Akhirnya dia memegang tanganku, kata pembantunya, dan dia memasukkan di jenggotnya, karena tadi waktu wudhu belum atau masih tertinggal, ya, tertinggal menyela-nyelai jenggotnya. Wa adkhalaha fi lihyatihi thumma mat. Jadi tanganku diambil kemudian dimasukkan di jenggotnya gini sebagai sunahnya wudhu. Setelah itu summamat, beliau wafat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.